Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin. Akhi wa ukhti semua yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, pada sore hari ini kita sama-sama hadir di Maktabah Pesan Bisa dengan penuh semangat dan niat baik dalam rangka mengikuti acara rutin kita yang kita sebut Pesan Talk. Pesan Talk ini adalah sebuah agenda rutin yang diadakan oleh pesantren kosan Yayasan Bisa dalam rangka mempererat tali silaturahim dan juga thalabul ilmi yang diperuntukkan oleh seluruh santri Pesan Bisa, terkhusus juga untuk alumni yang sanggup datang untuk mendapatkan ilmu baru dari pemateri baru yang tentunya mereka adalah orang-orang luar biasa. Dan pada sore hari ini, Masya Allah sekali, nikmat Allah telah dicurahkan pada kita karena kita kedatangan saudara muslim yang sangat inspiratif, yang banyak sekali karya dalam kontribusinya membangun umat, khususnya di bidang Al-Quran. Kalau kita sama-sama tahu hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan Masya Allah, pada sore hari ini kita kedatangan pemateri yang setiap hari pemikirannya, aktivitasnya, karyanya diperuntukkan dengan Al-Quran. Kita bisa lihat kontribusinya. Beliau ini adalah santri di Lipia, jurusan syariah, dan juga kontribusinya adalah beliau memenangkan kompetisi MTQ tingkat internasional. Luar biasa sekali ya. Dan bacaan Quran beliau bukan sembarang bacaan, karena 30 juz telah disanadkan. Dan apa yang beliau miliki tidak hanya diperuntukkan untuk diri sendiri, karena telah dibagikan dalam bentuk jariah in the form of books, great books, Kun bil Quran Najman. Dan sore hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali motivasi tentunya dari beliau. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu. Dan langsung saja kita sambut, ini dia pemateri kita pada sore hari ini, Ustadz Syaikh Bashir LC. Tafadhol Ustadz. Silakan untuk Ustadz. Di tengah-tengah kita telah kedatangan Ustadz Syaikh Bashir yang sore hari ini akan sharing ilmunya dengan kita. Namun sebelum itu marilah sama-sama kita perdengarkan dulu Gema Kalam Ilahi Rabbi, lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan dikumandangkan oleh Akhina Al-Karim, saudara Muhammad Rizky Reza. Saudara Muhammad Rizky Reza ini adalah santri dari Pesanapan yang juga sedang menempuh di pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una
wa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuz zakata wa hum alladhina la yu'tuz zakata الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Terima kasih Akhirul Karim Muhammad Rizky Reza. Semoga yang membaca dan kita yang sama-sama mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir waktu santri dan santriwati Pesan Bisa. Nah, pada sore hari ini sebelum kita mengenal langsung Ustadz Saiful Bashir LC, sebelumnya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Mudir Pesan Bisa yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Abid Fathur Rahman Arif Eskum. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah basyiran wa nadhiran. Salatan wa salaman 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Hadrami Karaisi At-Ta'lim fi Mahad Sakan Bisa. Al-Muhtaram Al-Ustaz Zahid Jalal Fikri alladhi ghaib fi hadhihi al-fursah Karaisi Asy'un al-Tullab fi Mahad Sakan Bisa. والمحترم الطلاب والطالبات الدفعة الثامنة معهد سكن بيسا رحمني ورحمكم الله. والمكرم والمحترم الفاضل الأستاذ سائح البشير حفظه الله تعالى الذي حضر إلينا للتوجيه لنا. Yang saya hormati kepada para asatidz, para pengurus dan teman-teman semua, dan yang saya hormati pula Ustaz Saiful Bashir selaku pembicara pada pesantren kali ini. Sebelumnya saya atas nama Pesan Bisa mewakili para pengurus, para asatidzah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tasyarrafna bikum atas kedatangan antum di Pesan Bisa ini. Mungkin sedikit saya memberikan selayar pandang tentang Pesan Bisa ini. Kita sudah berjalan 8 tahun Ustaz. Jadi ini tahun ke-8 ya. Tepatnya juga sudah angkatan ke-8. Jadi mereka-mereka ini yang hadir di depan antum dan yang di sini Kholibat yang angkatan ke-8 dan insyaallah nanti pertengahan tahun 2022 yang akan buka angkatan ke-9. Dan juga ada beberapa alumni yang hadir di sini, dan salah satu program kita adalah memang ada tahfidzul Quran. Tapi memang tahfidzul Quran di sini kita tidak fokus kepada hanya tahfidz. Jadi kita bukan mutakhasis pada tahfidz saja. Kita juga mengakomodasi beberapa pelajaran ulum syar'iyyah, akidah, fikih, adab, akhlak, ada juga sirah dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah target kita memang di sini itu adalah 4 juz. Jadi target kita 2 tahun, 1 semester itu ada dapat 1 juz. Alhamdulillah mutakharrijin, para lulusan dari kita ini alhamdulillah bahkan ada yang bisa melampaui tersebut.
salah satu motivasi mungkin teman-teman yang hadir di sini adalah mereka ini adalah rata-rata tentunya pelajar dari universitas umum begitu ya, dari UI, dari PNJ, dari Gunadarma. Sekarang tahun ini ada dari UIN ya. Ada juga dari apalagi UNJ dan sekitaran. Tapi mereka mau untuk menyibukkan diri mereka kepada belajar agama. Salah satunya mungkin sarana mereka belajar agama dalam menghafal Quran. Dan nanti mungkin Ustaz Bashir akan menyampaikan lebih jauh tentang bagaimana keutamaan menghafal Quran bagi orang-orang seperti kita ini yang mungkin di tengah kesibukan, punya orientasi kita masing-masing, tapi tidak lupa dengan Al-Quran. Zaman sekarang mungkin kita mendapati banyak orang-orang yang material ya, materialistik, artinya mereka mengharapkan kehidupan dunia, tapi mereka lupa. Jangan agama mereka dan Quran saja mereka lupa. Dan Ustaz Bashir sendiri, beliau juga termasuk mursyid saya dulu ya. Jadi banget dulu kami di MTQ Mahasiswa Nasional, dulu beliau adalah salah satu pembimbing kami untuk mengikuti lomba tahfidz cabang 10 juz di Aceh. Dan beliau tentunya memang memiliki pengalaman luar biasa dalam membimbing teman-teman mahasiswa menghafal Quran. Nah, mungkin nanti dengan acara ini, apalagi dengan buku beliau fenomenal ini, mungkin sebagian kita sudah tahu ya tentang buku ini, dan mungkin beberapa faedah-faedah yang beliau sampaikan, apalagi di Instagram beliau gitu ya. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama dan ilmu yang bertambah dan bermanfaat bersama. Mungkin itu saja tanpa memperpanjang waktu. Waktu bikum, nahtasyarafna bikum. Semoga kita dijadikan sebagai ahli Quran, min ahlillahi ta'ala, wa min ahlillah, wa min ahli khassatihi bi rahmatika arhamar rahimin. Baik, itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Habib Fatur Rahman Arif Askom yang telah menyampaikan sambutannya, sangat inspiratif sekali, dan saya rasa sudah cukup banyak dari sambutan Ustaz Habib tadi menggambarkan siapa Ustaz Saiful Bashir LC. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan beliau. Saya sedikit menyampaikan tentang beliau. Ini beliau adalah bernama lengkap Ustaz Saiful Bashir LC. Beliau lahir di Jakarta 10 Januari 1996. Masih muda sekali Ustaz ya. Saya lebih tua sehari dari antum, tapi prestasi antum jauh bisa saya kejar. Beliau seorang hafidz Quran yang telah bersanad 30 juz, Masya Allah sekali. Beliau juga adalah juara dari MTQ tingkat internasional, dan juga tentunya sebagaimana kita ketahui beliau adalah penulis dari buku Kun bil Quran Najman, yang bukunya terjual bestseller, luar biasa sekali. Aktivitas sejauh ini beliau adalah pengisi seminar Al-Quran dan juga pengajar di lembaga tahfidz Al-Quran Al-Muyassar. Nah, ini beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Jangan sampai ada satu saja ilmu yang kita lewatkan dari beliau. Maka fokuskan pikiran dan hati Anda pada beliau yang sangat inspiratif. Langsung saja Ustaz kalau begitu ya, daripada kita banyak sekali membuang waktu, saya berikan waktu kepada Ustaz untuk menyampaikan apapun itu yang Ustaz mau sampaikan, karena kita yakin pasti itu semua bermanfaat. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salata wa atammu taslim. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Qala aidan laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Qala aidan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
Al-Muhtaram yang saya hormati, yang kami hormati Ustaz Abdullah Hadrami sebagai pimpinan Yayasan Bisa, Al-Muhtaram yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan Ustaz Abid sebagai mudir pesantren Kosan Bisa, Ustaz moderator Ustaz Rai, Masya Allah, Ustaz Rai ya, Allah muliakan. Kawan-kawanku mahasiswa-mahasiswi pesantren, santri-santriwati, maha santri dan maha santriwati pesantren Kosan Bisa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa kesini juga. Sudah dengar kabar tentang pesantren Kosan Bisa sudah lama sekali, kurang lebih sejak kami duduk di Lipia Jakarta. Sudah dengar dan mengenal secara personal Ustaz Nur Fajri Ramadan ya, Masya Allah guru kami, pembimbing kami ya, kakak kelas kami yang Masya Allah luar biasa sepak terjangnya. Dan akhirnya pada tahun 2022 ini ya, Masya Allah, di triwulan pertama dari tahun 2022 akhirnya bisa menjalankan kaki di pesantren Kosan Bisa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan keinginan kita, keinginan kami untuk bisa bersilaturahim. Semoga Allah catat pertemuan ini jadi pertemuan yang berkah, pertemuan yang diampuni semua orang-orang yang hadir ya di dalamnya, dan pertemuan yang enggak kita nanti berpisah dari sini kecuali juga Allah ampuni, juga Allah hapus semua dosa-dosa kita. Saya berterima kasih sekali buat panitia yang sudah memperkenankan jadi wasilah takdir Allah agar bisa berjumpa kami dengan teman-teman semua di sini. Sungguh saya ini bukanlah siapa-siapa, gitu ya. Kami hanya talib, kami hanya penuntut ilmu yang masih haus dengan ilmu agama, masih haus dengan ilmu Quran, masih haus sekali dengan siraman dan tumpahan ilmu dari para alim ulama, para tokoh-tokoh besar di luar sana yang hari ini kita kagumi, yang hari ini kita pelajari bacaannya, hari ini kita baca karya-karyanya, hari ini kita hafalkan bait-baitnya, gitu ya. Jadi adanya saya kesini itu sebenarnya bukan recharge buat teman-teman saja, tapi juga buat saya juga pribadi ya. Bisa bertemu dengan sekelompok orang yang masih istiqomah dekat dengan Tuhannya, dekat dengan agamanya, itu syai'un nadir, syai'un ajib ya. Wa syai'un fakhr ya. Jadi sesuatu hal yang mengherankan, sesuatu yang jarang, tapi jadi satu kebanggaan juga. Kenapa? Karena sekelompok orang ini bukan orang-orang tua, gitu ya. Tapi juga bukan anak-anak kecil, tapi juga melainkan anak-anak muda, anak mahasiswa, mahasiswi di tengah kesibukan belajar di pesantren, belajar di universitas yang jurusan dan fakultasnya bukan jurusan atau fakultas Islami, gitu ya. Kami menyempatkan untuk bisa duduk setiap hari selama 2 tahun, membiasakan diri dengan ibadah, membiasakan diri dengan Al-Quran, membiasakan diri dengan kajian-kajian keilmuan Islam. Jadi tentu sesuatu yang memberi charge, memberi syahanah ya, memberi kekuatan baru lagi, gitu ya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kami di sini diminta untuk bicara tentang kun bil Qur'ani najman, gitu ya. Nah, ini sebenarnya judulnya diambil dari buku yang kami tulis, yang alhamdulillah ini saya bawa cuma 2 ya teman-teman. Mohon maaf, satu buat Ustaz Abdullah Hadrami, satu lagi nanti buat siapa yang beruntung bisa jawab pertanyaan kalian. Nah, jadi fokus saja. Nanti cari pertanyaan yang paling gampang ya. Nah, jadi Kun bil Qur'ani najman, ini buku yang kami tulis, yang saya tulis sejak akhir tahun 2019. Sejak akhir tahun 2019 kami diminta oleh salah satu penerbit yang jadi penerbit Gramedia, ya, penerbit underbawahnya Gramedia, Alex Media Komutindo. Dia punya penerbit keislaman namanya Kuanta. Dia datang ke saya
minta saya ketemu gitu. Akhirnya ketemuan, kemudian menyampaikan maksudnya bahwa mereka ingin saya menulis tentang menghafal Al-Quran. Lalu saya katakan seperti ini kita sharing aja ya. Iya, santai aja Ustaz. Karena talk show kita kan. Iya betul, talk and show gitu ya. Ya jadi waktu itu saya sampaikan ke editor kawan saya yang meminta saya menulis buku ini. Atas dasar apa sampean percaya saya bisa nulis gitu? Memang saya pernah nulis buku sebelumnya. Oh enggak kak, kata mereka ya. Enggak, saya melihat postingan-postingan Instagram. Lah saya bukan selebgram, saya bilang. Saya bukan influencer. Influencer ya. Saya bukan influencer. Saya apalah gitu, bukan yang jago bikin carousel dan seterusnya gitu ya. Bukan Instagram blogger, enggak. Tapi entah kenapa si editor ini dari buku ini seperti punya kepercayaan gitu. Saya bilang Anda jangan syahadat ke saya ya, saya bilang. Nanti Anda harus syahadat ulang gitu. Tapi kalau Anda percaya bahwa saya bisa nulis Al-Quran, tentang Al-Quran, saya memang punya cita-cita untuk menulis satu hari satu buku yang menerangkan pentingnya dua hal buat para penghafal Al-Quran. Yang pertama pentingnya menguatkan hafalan, lalu yang kedua pentingnya mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Lalu editor ini bilang, iya betul kak, itu yang memang saya ingin gali dari pikiran kakak, kata dia. Oh begitu. Karena selama ini buku-buku tentang Al-Quran yang ditulis itu sekedar ngasih metode bagaimana cara membaca, bagaimana cara menghafal, ya, bagaimana cara cepat menghafal. Ada yang menarik itu di penerbit yang sama, bagaimana cara menghafal Al-Quran dan otak kanan gitu ya. Otak kanan jadi ngafal nggak pakai mulut nih. Nggak pakai mulut nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Cuma ada tekniknya itu. Akhirnya saya dikasih contoh beberapa buku dia. Buku-bukunya sekedar menanamkan motivasi untuk pemula gitu. Tapi untuk yang sudah berinteraksi lama dengan Al-Quran, di tengah-tengah keterbatasan literasi dan bacaan saya gitu ya, itu sebetulnya belum ada. Biasanya ditulis buku-buku ini sama kiai-kiai besar seperti Kiai Hasim Sakho, seperti Kiai seperti Pak Quraisy Shihab, buku-buku yang memang memperkenalkan Al-Quran gitu ya, kepada penghafal Quran, bukan kepada orang awam gitu, bukan sekedar memperkenalkan kepada orang awam, kepada orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana cara membaca dan menghafal Al-Quran. Kan baru-baru ini saya dapat naskah untuk saya kerjakan gitu ya. Nah, jadi saya sehari-hari saya juga sekarang aktif sebagai editor buku agama. Jadi naskah-naskah buku agama saya baca, kemudian nanti saya putuskan ini diterbitkan atau tidak di Republika Penerbit. Alhamdulillah. Ya, coba kita explore kemampuan kita di sisi lain ya. Ada kemarin naskah masuk ke saya, judulnya 30 menit bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. 30 menit judulnya. Iya. Kemudian saya buka, sebenarnya apa yang buat ini spesial? Oh ternyata mereka memang punya metode-metode khusus, cara-cara khusus. Dia menyentuh beberapa kebiasaan yang memperkenalkan bagaimana orang-orang Indonesia itu ternyata lebih mudah membaca Al-Quran lewat Latinnya misalnya daripada lewat tulisan Arabnya langsung. Oh jadi mereka menekannya di situ dan macam-macam. Akhirnya saya sampaikan ke editor, oke, saya insya Allah akan nulis, karena memang saya punya mimpi, punya cita-cita juga nulis buku gitu. Karena buat saya orang itu emang benar-benar bisa membuktikan dirinya itu cinta ilmu sama Allah ya, bukan sama orang lain. Dia memang bersaksi kepada Allah, ya Allah saya ini suka ilmu gitu, meskipun kita bukan ahli ilmu. Ya salah satunya adalah dengan membuktikan kita membaca atau menulis. Dan memang salah satu cara dari taurif al-hadarah, taurithul hadarah inda al-ulama, mewariskan peradaban
salah satu cara dari mewariskan peradaban dari para ulama kita, dari para salaful ummah kita adalah ada dua. Yang pertama adalah tasnifur rijal, lalu yang kedua ta'liful kutub. Tasnifur rijal, mengkader orang-orang, mengkader santri-santri seperti yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Lalu yang kedua adalah mengarang buku, gitu ya. Nah, orang yang bisa melakukan dua-duanya dan sangat produktif di dunia itu pasti jadi orang besar. Pasti namanya abadi. Pasti dia akan jadi dia akan mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhir. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu pun berdoa, ya Allah, jadikan saya ini omongan yang baik di masa yang akan datang di keturunanku. Jadi bukan ria, bukan agar namanya diingat, tapi emang itu doa. Kan saya punya keyakinan dari dulu, dari awal-awal di Libya, ini sayang banget ketemu sama banyak dosen-dosen luar biasa, ketemu sama para tulabul ilmi di seluruh Indonesia yang mereka keren-keren gitu ya, ilmunya gitu ya. Meskipun kalau masuk ke kampus itu ya kan celananya kain, kemudian sendal Eger, kemudian tasnya tas Rasul gitu ya. Pokoknya masya Allah ya, zuhud banget ya. Tapi di otaknya itu masya Allah alim-alim semuanya ya, isi kepalanya. Sayang sekali kalau kemudian kami yang sudah di kader di kampus seperti itu tidak menjalankan dua atau salah satu dari cara ini. Maka saya terima tawaran itu. Saya cerita ke beberapa orang. Saya belum cerita ke siapa-siapa bahwasanya saya akan nulis buku, belum. Saya baru ngajak salah satu teman dekat saya. Saya nggak cerita ke bapak almarhum, nggak cerita ke ibu, nggak cerita ke adik, ke kakak, semuanya nggak ada yang cerita. Saya cuma ajak teman dekat saya. Ya. Kenapa ente ngajak aneh kata dia? Enggak bro, ini mau ngajak ente karena ente juga suka baca gitu kan, ente juga pengen nulis buku. Dia resepnya teman dekat dan dia hafal Quran juga, hafalnya lancar banget, anaknya dia juga. Ya. Udah. Kita simpan rahasia itu. Saya sama dia janji jangan cerita siapa-siapa kalau saya lagi nulis buku. Kenapa? Karena saya percaya dengan salah satu qaul ya, yang katanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, padahal ini tidak sah ya. Lebih benar dinisbatkan kepada Imam Ghazali, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Jadi kalau ente punya proyek besar itu dirahasiakan, jangan disebar-sebarin. Ustaz Tri udah nikah? Alhamdulillah. Saya pernah mau ngeros nih padahal. Alhamdulillah nih. Baru satu tapi sudah. Alhamdulillah. Ya. Jadi misalnya teman-teman suatu saat misalnya mau ta'aruf, jangan bilang. Lagi ta'aruf ya, lagi mau kita bilang itu proyek besar atau proyek hidup. Jangan tahu siapa. Ya. Karena apa? Karena ada ainun mahsud ya. Ada ainun hasid. Jadi ada orang-orang yang iri gitu ya. Jadi kita berlindung pada Allah. Akhirnya sejalan dari 2015 saya kemudian langsung menentukan judulnya. Insya Allah judulnya nanti akan Unjul Quran Najman, dan nggak ada yang saya kasih tahu tentang judul ini. Dari mana buku ini? Dari mana judulnya saya ambil? Ini judul saya ambil dari kiai kami, guru kami, Ustaz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC Allah yahfadhuhu wa yutawwil umrahu. Ya, wa limatuna bituli umrihi ya. Amin. Jadi beliau adalah guru kami, pimpinan pesantren terpadu, pondok pesantren terpadu Darul Quran Mulia di Serpong Sindul. Nah, jadi beliau punya kebiasaan menasehati kami setiap satu semester, Ustaz. Jadi di pesantren kami itu dulu setiap 6 bulan itu ada ujian tahfidz, lalu kemudian ujian sekolah dan semester, lalu kemudian ada musabaqah hifdzul Quran tingkat pesantren. Tingkat pesantren, cabang-cabangnya itu bermacam-macam. Ada yang 2 juz, ada 5 juz, ada 10 juz, 15, 20, 25, 30. Setiap 6 bulan.
untuk melatih hafalan kami, hafalan santri itu terbiasa dibaca di depan orang, di depan khalayak, ya kan? Karena kan adanya Al-Quran diturunkan, ini poin penting ya. Jadi teman-teman itu ngaji itu bukan buat teman-teman sendiri, tapi juga buat orang lain. Ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Al-Quran dibacakan maka dengarkan. Ini ada perintah bahwa Al-Quran itu nggak boleh disimpan untuk sendiri. Betul. Nah, jadi kami di pesantren dibiasakan untuk lomba. Jadi mental terlatih. Lalu kemudian selain juga dibaca di sholat, wajib di sholat itu baca ketika jahar, sholat jahar itu dibaca 30 juz. Jadi setiap 6 bulan, setiap 7 bulan, atau bahkan lebih cepat dari itu, sekitar 5 bulan itu khotam. Yang imam santri itu, imam gantian. Ya. Nah lalu kebiasaannya juga adalah musabaqah di Al-Quran tadi. Dan setiap kali kiai kami itu sambutan, selalu pesannya adalah kalimat ini, kun bil Qur'ani najman. Ya, jadilah dengan Al-Quran itu kamu seorang bintang. Di susunan frasanya itu ada kun najman bil Qur'an, ada kun bil Qur'ani najman. Jadi pilihannya ada dua, najmannya dulu yang didahulukan atau Qur'annya dulu yang didahulukan. Nah, kiai kami mendahulukan kun bil Qur'annya dulu baru najman. Dengan maksud apa? Dengan maksud jangan jadi apapun cita-cita kita, mau jadi seorang akademisi, jadi seorang pengusaha, jadi seorang kiai, jadi seorang politisi, ya, jadi seorang dokter, ya, seorang pengacara, seorang lawyer, apapun itu, jangan jadi itu semua kecuali memang kita sudah punya akhlak Al-Quran, sudah punya bekal Al-Quran, ya. Sehingga kalimatnya bukan seperti ini teman-teman. Kalimatnya bukan saya pengen jadi dokter yang penghafal Quran, saya pengen jadi arsitek yang penghafal Quran. Itu salah. Yang benar adalah saya pengen jadi penghafal Quran yang dokter. Saya pengen jadi penghafal Quran yang akademisi, yang profesor, guru besar di universitas Gotham misalnya, atau Universitas Wakanda misalnya. Kalau di Universitas Indonesia, insya Allah bisa ya, dari teman-temannya saya bisa suatu hari nanti insya Allah ya. Misalnya aja. Jadi penghafal Qurannya dulu dahulu kan, baru be something, ya, be someone. Jangan dibalik. Itu pesan guru kami dan selalu menempel di kepala kami sampai lulus SMA, sampai lulus kuliah. Sampai ketika kuliah, sampai lulus kuliah, pasangannya selalu melekat gitu ya. Dan ternyata dengan bersamaan dengan perjalanan waktu, kami menemukan bahwa memang para sahabat Nabi, ya, dari sejak generasi setelah itunya ya, dari tabi'in, dari sahabat Nabi yang junior, sahabat Nabi yang senior, itu mereka semua adalah para ahlul Quran. Mereka bintang Al-Quran gitu. Maka inspirasi ini saya tambahkan bahwa seni menjadi bintang Al-Quran ala sahabat. Jadi sahabatnya bisa dua, maknanya bisa ala sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu taala ajmain. Bisa dimaksud adalah sahabat ya seperti sahabat sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Untuk sahabat-sahabatnya ya, kalau bahasa anak Jaksel sekarang untuk bestie-bestinya gitu, untuk teman-teman dekatnya gitu. Jadi bukan sekedar hafal 2 tahun di pesan kosan bisa itu udah enggak, itu bukan sahabat, itu namanya sekedar ngejalanin program aja ya. Tapi memang bersahabat. Kita lagi makan yang kepikiran sahabat kita, kita lagi tidur yang kepikiran sahabat kita, nasib dia gimana, dia lagi ngapain. Kita lagi lapar, ya kita kepikiran sama sahabat kita,
kita lagi safar, kita kepikiran sama sahabat kita. Kita lagi belajar terus di setiap kondisi, yang kita pikirkan adalah sahabat. Itu arti sahabat. Jadi bukan menghafal Quran, bukan belajar Al-Quran ketika lagi jam tahfidz doang. Ketika lagi program tahfidz doang. Kalau lagi liburan semesteran udah tuh, alhamdulillah gak ngaji lagi. Padahal seharusnya ya inna lillahi ya Allah, gak ngaji lagi, tapi alhamdulillah deh. Belakangnya ada alhamdulillah juga. Ya, awalnya aja inna lillahi ya Allah, sudah ngaji lagi. Nanti udah keluar dari pesantren bisa alhamdulillah bisa bebas gitu ya. Nah, itu bukan sahabat. Jadi makna sahabat itu ada intimasi di situ, ada keintiman. Ya. Dan keintiman ini dibangun, pondasinya adalah dengan perkenalan. Catat baik-baik. Keintiman dan persahabatan itu nggak bisa dibangun kecuali dengan mengenal. Makanya ada pepatah, tak kenal maka Tak usah sok kenal. tak kenal maka ta'aruf. Ya kan, tak kenal maka ta'aruf. Nanti kemudian jadi tak sayang gitu kan kalau nggak kenal. Memang seperti itu semuanya. Apapun, kita nggak bisa tiba-tiba mencintai sesuatu, kita tidak bisa tiba-tiba dekat dengan sesuatu, ya, kecuali kita tahu hal itu, dari mana dia datang atau siapa itu, apa hal ini, ya kan? Kita ketahui. Dan biasanya kalau kita kenal sesuatu atau kenal seseorang, kita punya pilihan. Ini yang saya omongin ini ada semua di buku ini ya, teman-teman. Kalau yang menarik, kita bisa hubungi nomor di mana aja lah nanti ya. Jadi bahwa intimasi, perkenalan itu yang jadi pintu utama kita bisa dekat sama sesuatu. Dan kalau saya misalnya sama Ustaz Rey, ya kan, saya kenal beliau, oh ternyata lahirnya lebih 1 hari dari saya kan. Terus misalnya ternyata udah menikah juga, wah sama kayak saya misalnya. Terus misalnya ternyata beliau tinggalnya di Bekasi misalnya, saya misalnya di Depok, wah, udah saya punya pilihan nih, saya mau deket apa enggak, saya mau akrab apa enggak, karena ternyata dia di Bekasi sedangkan gue di Depok. Beda supporter bola ya. Misalnya, terus nanti ternyata dia fansnya Man City ya, gue Liverpool. Wah, bisa deket nih kita nih kan, bisa akrab. Ya kan? Itu kalau kita kenalan sama manusia, kita punya pilihan untuk bisa lanjut dekat, temenan dekat, atau sekedar assalamualaikum aja. Tapi kalau sama Quran, buat mereka yang memang tulus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, dia berkenalan dengan Al-Quran, dia nggak bisa temukan pilihan kecuali jatuh cinta sama Al-Quran. Nggak bisa. Memang orang yang benar-benar tulus dia mencari kebenaran dari Al-Quran, mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari teman sejati, dia nggak akan bisa punya pilihan kecuali jatuh cinta sama Al-Quran. Karena ada orang yang berusaha mengenali Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi nggak jatuh cinta juga sama Al-Quran, ya, nggak masuk Islam juga. Ya, para orientalis, mereka meneliti Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, mereka meneliti manuskrip yang tersebar sebelum mushaf ini jadi seperti yang ada di depan kita sekarang. Manuskrip yang ada di India, manuskrip yang ada di Turki, manuskrip yang ada di Jerman, perpustakaan paling besar, ya kan? Manuskrip yang paling tua. Mereka pelajari itu, lebih paham daripada orang Islam, tapi mereka nggak cinta sama Al-Quran. Karena mereka berusaha mengenali Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran. Gitu. Mereka mempelajari Al-Quran sebagai satu objek histori, bukan sebagai satu subjeknya, dirinya dia, bukan jadi mata penelitian, bukan jadi mata pisau penelitiannya, tapi jadi bahan penelitiannya. Sedangkan kita umat Islam yang memang diperintahkan sejak pertama kali Al-Quran ini dibuka dengan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, maka kita pasti jatuh cinta sama Al-Quran. Gitu. Dan ini yang saya
kembangkan di buku ini dengan biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada yang spesial. Kalau teman-teman baca Al-Itqan fi Ulumil Quran Suyuti ini pasti menemukan. Nggak perlu beli buku saya sebenarnya, makanya saya nggak bawa terlalu banyak bawa buku ya. Nah, itu sudah ada tuh Ulumul Quran tuh Masya Allah. Ya, teman-teman tinggal pelajari aja itu. Setiap muqaddimah yang ada di tafsir itu pasti ada tentang Ulumul Quran. Al-Jami'ul Bayan al-Maqtabari, tafsir Al-Manar, ya, tafsir Al-Khazin. Ini semuanya teman-teman tinggal baca aja muqaddimahnya, ya nggak perlu beli buku ini ya. Apa-apa saya gitu. Karena memang itu tujuan saya, untuk memperkenalkan, jadi jembatan buat orang-orang yang sudah mulai menghafal Quran, sudah mulai mau kenalan sama Al-Quran, tapi belum bisa langsung ke referensi utamanya. Oh, teman-teman sudah bisa langsung ke referensi utamanya, nggak perlu beli buku ini lagi ya, soalnya kenalin aja ke ponakan-ponakannya gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa kita kalau emang pengen bersahabat sama Al-Quran, ya, kalau kita pengen menjadi bintang Al-Quran ala sahabat, itu kita harus mendekatnya seperti seorang sahabat. Dan kita nggak bisa mendekat kepada Al-Quran seperti seorang sahabat kecuali kita berkenalan dengan Al-Quran. Ada berapa sih jumlah juz Al-Quran, ada berapa sih jumlah surah, ada berapa sih jumlah hizib, ada berapa sih jumlah rubu', ada berapa sih surah Makkiyah, ada berapa sih surah Madaniyah, ada berapa sih surat yang jumlah ayatnya lebih panjang dari 100 gitu. Ada berapa sih surah di Al-Quran yang dibuka atau yang dinamakan dengan nama Allah? Ada berapa? Mikir kan jadinya. Selama ini kita dibangunin habis subuh, kumpul semakin pagi, tapi kita merasa lelah, merasa capek karena kita nggak kenal. Coba kita kenal, kayak kita mengenali siapa pemain-pemain Liverpool, misalnya saya fans Liverpool. Saya rela begadang nonton Liverpool karena saya tahu nih Muhammad Salah kan, Sadio Mane ya kan. Pas menang kemarin Piala Liga itu, yang semuanya pada minum party Sadio Mane bisa dia, Masya Allah. Kita senang jadi mau nonton kalau kita karena kita kenal kebiasaannya. Ya, ini masalah aja ya, masalah Al-Quran itu lebih tinggi masalahnya. Ya, karena Al-Quran adalah bagian dari sifat Allah. Walillahil masalul a'la. Ini permisalan saja, pendekatan. Jadi kita nggak bisa nggak kenal, harus kenal. Terus misalnya surah-surah yang dibuka dengan sabbaha, dengan kalimat tasbih. Apa misalnya surah-surah di Al-Quran yang dibuka dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Mengapa tidak ada di Al-Quran surah-surah yang dibuka dengan kalimat takbir? Nah, jadi mikir kan? Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini kesempatan buat teman-teman masih mahasiswa, tulis banyak-banyaknya apa yang kita pengen kenali dari Al-Quran. Ini tips. Jadi saya sejak kelas semester 1 Ustaz Abdami di syariah itu, saya punya notes di internet ya, di Google Notes. Itu saya tulis sudah 50-60 pertanyaan tentang Al-Quran. Sebenarnya jawabannya ada di Ulumul Quran, di kitab Ulumul Quran, ada di Al-Burhan, ada di Tuhan, ada di macam-macam ada ya. Itu ada. Cuman itu kita terus kembangkan, mengapa dan seterusnya. Agar apa? Agar kita memang jadi orang yang paling mengerti, yang paling memahami tentang sahabat kita, bukan orang lain. Jangan sampai orang-orang yang musuh-musuh Islam itu yang sok tahu tentang Al-Quran, ya kan? Kemudian mengaku dia lebih tahu tentang Al-Quran. Ya Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Janda misalnya. Jangan sampai mereka yang ngaku-ngaku lalu mengatakan bilang, ternyata Al-Quran yang ada sekarang itu sudah sudah ada revisi dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita sebagai santri yang memang mempelajari turas, mempelajari literatur modern juga, jangan sampai kita kalabakan. Masa sih? Jangan. Akhirnya tasykik yang dilakukan oleh a'da Islam itu berhasil. Akhirnya kita jadi
ragu juga. Akhirnya tasywih yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu masuk ke kita juga. Kita jadi rabun melihat dan mengenali Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai. Kalau kita sebagai penghafal Quran, sebagai santri Islam itu sendiri sudah rabun dengan apa yang kita pelajari setiap hari, siapa lagi yang diharapkan? Ya, siapa lagi yang diharapkan? Maka betullah ketika Al-Quranul Karim menyamakan derajat orang-orang yang fokus belajar tafaqquh fiddin dengan derajat orang-orang yang berjuang, berjihad, mengangkat senjata di jalan Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, jadi perkenalan ini saya tidak bongkar habis sebenarnya di buku saya ya. Tapi saya letakkan muqaddimatnya ya, pendahuluan-pendahuluannya. Seperti yang paling mendasar saja. Kita sebenarnya mengenali Al-Qur'an apa enggak sih definisinya? Jadi Ustaz, saya dari semester 1 di Libya itu sering keliling ke kampus-kampus, ke fakultas-fakultas, ke sekolah-sekolah SMA negeri, SMA Islam, SMA terpadu. Disuruh bicara tentang keutamaan menghafal Al-Quran ya, baik di hadapan orang yang sudah mutakhasis ataupun yang orang awam, yang orang masih umum gitu. Selalu saya ajukan pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Definisinya. Yang mengejutkan saya, yang membuat saya sedih gitu ya, membuat saya sedih, membuat kami sedih adalah ternyata jawaban antara orang awam dengan jawaban orang yang sudah mulai menghafal Al-Quran itu sama. Apa sebenarnya Al-Quran? Mereka jawab, Al-Quran itu firman Allah, Ustaz. Firman Allah, Kak. Ya. Kemudian apa bedanya dengan Taurat dan Injil? Mereka mikir, oh ya Ustaz, Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Oke, apa bedanya sama hadis? Ustaz, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam. Ya. Terus apa lagi? Kitab suci umat Islam doang? Nggak ada yang ngapain? Nggak di apalagi pengertiannya? Ya, oke gitu deh Ustaz. Ya. Padahal ini pintu pertama kita agar bisa kenal sama Al-Quran. Saya berhusnuzon, saya nggak perlu tanya teman-teman nih yang ada 10 orang, 20 orang ini. Insya Allah udah pada tahu. Karena di sini ada Ustaz Abid ya, Syekh Abdullah Hadrami, Syekh Abid, Syekh Al-Fajri dan para masyayikh yang lain sudah menjelaskan berkali-kali apa definisi Al-Quran yang memang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab Ulumul Quran. Gitu. Ya. Udah saya tanya aja deh. Saya belum pernah jawab. Yang mau jawab, apa sebenarnya definisi Al-Quran? Definisi ilmiah. Wa kalamullah munazzilun min rabbil alamin ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ittisal Jibril iftahu bil Fatihah wa yukhtamu bi nas. Ya. Itu aja. Ya, Masya Allah. Takbir. Mantap. Jadi ada 8 kalimat. Siapa nama antum? Fadli. Fadli. Tadi menyebutkan 4 ya, kalimat ya. Ada 3 lagi dan belum. Dia adalah kalamullah al-munazzal ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malak Jibril, oleh perantara malaikat Jibril. Kemudian al-maftuh bi suratul Fatihah wal maftuh bi suratil Nas. Itu 4 ya. Sampai situ aja ya? Ya, berarti 4. Ada 4 lagi. Mendapat buku gitu ya. Sudah punya belum? Lengkap.
Alhamdulillah. Lengkap. Itu udah ada kok buku-buku yang lainnya. Baca aja itu. Masya Allah. Yang apa? Ada yang mau melengkapi? Ya. Ada? Yang mau apa? Ada yang dari hafal kira-kira? Mungkin moderator tahu. Moderator nggak boleh jawab ke sana. Moderator bolehnya nanya aja. Iya, jadi saya kemudian punya hipotesa gitu. Udah 6 tahun, 7 tahun saya keliling, masih motivasi seminar hafal Quran. Ya kan, coba menyemangati orang menghafal Quran. Saya kemudian punya hipotesa, jangan-jangan mereka selama ini cepat sekali lemas, cepat sekali lemah, bosan ngantuk, karena emang nggak kenal Al-Quran. Nggak kenal sama Al-Quran. Yang dia tahu Al-Quran itu ya bacaan yang kalau dibaca dalam tajwid jadi merdu. Yang indah kalau dimenangin di lomba. Yang indah kalau dibaca di imam. Wah, jadi keren. Bisa hafal dibaca ketika imam. Keren nggak? Keren. Tapi ketika dibaca sendiri nggak ada feel-nya karena emang dia nggak kenal Al-Quran. Ketika dibaca di halaqah, dia cepet ngantuk, ya kan? Karena emang dia tidak mengenali Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan cuma dibaca di lomba, di imam. Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW lagi perang. Rasulullah SAW lagi di atas kasur. Rasulullah SAW lagi safar, lagi di atas onta, lagi di dalam gua. Rasulullah SAW sedang naik ke Sidratul Muntaha. Al-Quran pun turun. Rasulullah SAW lagi sendirian. Rasulullah SAW lagi rame-rame. Rasulullah SAW lagi mimpin perang. Rasulullah SAW lagi istirahat dari perang. Itu semuanya ada. Al-Quran itu turun di setiap kondisi, di setiap detik hayat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun episode hidup Nabi Muhammad SAW kecuali ada Al-Quran turun ketika itu, turun di situ. Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau lagi ngaji di Al-Quran cepet ngantuk. Karena emang kita nggak memahami Al-Quran itu juga turun ketika kita lagi sendiri, kita lagi di kamar. Al-Quran itu buat kita baca setiap waktu. Maka salah satu pesan dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau, kenapa sih para penghafal Quran itu yang mereka pergi ke pasar, mereka berwirausaha, mereka berdagang, kenapa ketika mereka pulang ke rumahnya sebelum naik ke tempat tidurnya, sebelum tidur, kenapa mereka tidak membaca 2 atau 3 surat terlebih dahulu? Kenapa muncul pertanyaan ini dari Musa Al-Asy'ari? Karena melihat satu fenomena bahwa para sahabat-sahabat junior, Abu Musa Al-Asy'ari kan sahabat senior. Ada sahabat-sahabat junior yang menghafal Quran belakangan, tapi kemudian tidak paham, tidak menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW itu turun kepada Rasulullah itu turun Al-Quran, sehingga menganggap Al-Quran itu dibaca, dihafal hanya waktu-waktu tertentu. Padahal tidak. Al-Quran pun turun ketika Rasulullah SAW sedang berselimut bersama Aisyah. Ada yang tahu ayat apa yang turun? Ketika Rasulullah SAW sedang di dalam selimut bersama Aisyah, hingga Aisyah bersaksi, demi Allah tidak ada satu pun istri-istri. Nah, ini jadi pride-nya, prestisnya Aisyah ya, sombongnya Aisyah di hadapan para istri-istri Nabi. Tidak ada istri-istri Nabi satupun yang turun tentang mereka dan turun tentang mereka bagian dari ayat Al-Quran ketika bersama Rasul di balik selimut. Ada yang tahu? Masya Allah. Ayatnya nanti lah dicari dulu ya. PR ini banyak referensinya nih. Video buku-buku aja. Jadi kita kembali kepada definisi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malak Jibril al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jiz al-maktubu fil masahif wal maftuhu bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratil Nas. Ada 9 malah. Ya.
Jadi dia adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Kemudian bacaannya sendiri ini belum dihafal, belum dipahamin, belum diamalin isinya, baru dibaca aja. Itu adalah ibadah. Kemudian dia penuh dengan mukjizat, lalu kemudian tertulis di mushaf, lalu kemudian dibuka dengan surah Fatihah dan ditutup dengan surah Nas. Nah, ini pintu pertama, pondasi pertama. Saya berharap teman-teman di pesantren bisa ini bisa menghafal ini seperti menghafal nama sendiri. Ustaz, loh, Al-Quran bukannya Az-Zikr, Al-Quran bukannya Huda, bukannya Al-Furqan, bukannya Asy-Syifa, bukannya itu fungsi dan sifat-sifat lain dari Al-Quran. Ustaz, Al-Quran kan petunjuk, itu fungsi dari Al-Quran, tapi definisi ilmiahnya adalah tadi. Ya, ada memang perbedaan para ulama muasirin dalam menentukan definisi ilmiah Al-Quran, tapi yang paling lengkap yang saya tahu itu ada 7 sampai 9, yang disepakati 7 sampai yang tidak disepakati itu al-mabdu bi suratul Fatihah, al-maktub bi suratin Nas, sama al-maktub fil masahif. Jadi 7. Jadi dikurangin 2 jadi 7 gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk menyempurnakan pemahaman kita, wawasan kita sampaikan saja tambah 2 itu. Jadi kita mulai dari situ teman-teman ya. Kita mulai dari situ, kita bersahabat sama Al-Quran. Karena para sahabat Nabi ridwanullah alaihi, meskipun mereka belum ada nih definisi, belum ada zaman Nabi. Ini definisi nggak keluar dari lisan Nabi, nggak ada. Tidak pernah Nabi menerangkan Al-Quran itu seperti ini. Adanya hadis riwayat Ibnu Tirmidzi adalah kitabullah fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum huwal hukmu wa huwal fasl laysa bil hazl man tarakahu min jambalin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda bi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratal mustaqim wa huwa alladzi la tazighu bil ahwa wa la taltabisu bil alsinah wa la yashba'u minhu al-ulama wa la yukhlaqu ala kathratir radd wa huwa alladzi lam tantahi al-jinnu in sami'atu hatta qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada man hakama bihi 'adl wa man 'amila bihi ujir. Ini hadis yang menerangkan paling panjang tentang Al-Quran yang memang keluar dari lisan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan ala innaha satakunu fitan, ingatlah nanti di masa depan akan begitu banyak fitnah. Lalu kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya, bal makhruju minha ya Rasulullah, apa jalan keluarnya wahai Nabi Allah? Lalu keluarlah tadi definisi yang tadi, kitabullah fihi naba'un qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu bainakum huwal fasl laysa bil hazl man tarakahu min jabbalin qasamahu Allah wa man ittaqa al-huda bi ghairihi adallahu Allah. Ini saya tulis di buku saya tapi tidak dalam bahasa Arabnya, saya tulis dalam terjemahannya. Kalau teman-teman beli buku ini, saat semua beli buku ini nggak ada sama sekali lafaz Arabnya. Ini lafaz Latin semua di sini. Karena saya ingin mendekatkan kepada teman-teman orang awam, jadi penjembatan orang-orang yang awam juga, dan mereka tidak merasa asing terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, kita bisa mengenali dari situ terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita bisa memang bersahabat dengan Al-Quran sebagaimana para sahabat Nabi SAW itu akrab dengan Al-Quran. Ini kemudian berfungsi, berfaedah buat kita ketika kita lagi sendiri, ya kan? Ketika kita lagi bosan, ketika kita lagi capek, sehingga yang bisa kita lakukan interaksi kita sama Al-Quran itu nggak lagi sekedar membaca. Kalau lisan kita lagi lelah, suara kita lagi habis, pikiran kita lagi mumet, banyak orang kemudian malas membuka Al-Quran karena mereka menganggap satu-satunya interaksi dengan Al-Quran adalah membaca. Padahal dengan memahami definisi-definisi tadi bisa luas. Ya,
interaksi membaca itu cuma satu aja, al-muta'abbadu bitilawati. Al-muta'abbadu bitilawati. Interaksi lain seperti apa? Interaksi lain kita bisa mempelajari apa sebenarnya kandungan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Jadi asik bawaannya sama Al-Quran. Jadi asik. Kemudian itu nanti jadi akan mengembalikan kita kepada interaksi membaca dan menghafal lagi. Lagi capek misalnya, saya mengerti betul capeknya teman-teman menghafal itu, saya mengerti betul. Ya, kalau teman-teman nanya ke saya tentang sanad-sanad hadis, saya nggak ngerti apa-apa lah ya. Yang tanya itu ke saya, tanya hukum-hukum fikih yang furu-furu ya, jangan tanya itu ke saya karena saya bukan ahli di situ. Tapi kalau tanya teman-teman gimana rasanya bosan, capek, nangis kita menghafal Al-Quran, saya mengerti betul. Capeknya kita belajar menghafal sesuatu, saya mengerti betul. Dan itu setiap kali kita capek, setiap kali saya lelah, setiap kali kita bosan, maka saya tinggal ambil satu ayat yang saat itu sedang dibaca, saya lihat hurufnya, saya bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, saya baca ayat setelahnya, saya baca terjemahannya kalau tidak saya hanya renungin ini ayat bicara tentang apa, bicara tentang siapa, ayat sebelumnya bicara tentang siapa, kalimat-kalimat yang menarik dari Al-Quran ini, dari bagian ini itu apa. Lalu muncul lagi rasa hamasah, rasa interest, ketertarikan kita akan timbul lagi. Masya Allah. Ternyata ada doa di dalam Al-Quran. Ini contoh, ini kejadian betul Ustaz ya. Ini buat motivasi teman-teman nanti kalau udah lulus kuliah, udah lulus dari pesantren Ustaz bisa. Ini motivasinya nih ya. Jadi saya pernah kemudian lagi ngaji gitu ya, baca berapa juz, kemudian sampai surah Al-Qasas, capek gitu kan, berhenti dulu, nggak usah dilafazkan dulu, nggak usah saya tadabbur aja baca dalam hati maknanya. Masya Allah. Sampai kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas. Kisah Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas itu kisah yang diceritakan dengan timeline hidupnya Nabi Musa dari lahir sampai meninggal. Dari lahir paling tidak sampai meninggal, paling tidak sampai selesai menghadapi Fir'aun dan menghadapi konco-konconya, menghadapi Haman, menghadapi Qarun. Itu ada di surah Al-Qasas. Nah, di tengah-tengah kisah perjalanan hidup Nabi Musa itu, saya kemudian menyoroti kisah Nabi Musa ketika membantu dua putri pemuka kaum Madian. Yang menurut jumhur ahli tafsir, pemuka ini namanya Syuaib, Nabi Syuaib, ya, yang kita kenal. Ini diceritakan banyak kisahnya di Al-Quran. Setelah dibantu, kita tahu ya ceritanya ya teman-teman ya, tahu nggak ceritanya? Tahu. Jadi kan dibantu nih, Nabi Musa baru selesai diburu, dikejar sama pasukannya Fir'aun, ya, karena membunuh orang Kipti, ya, karena membunuh orang Kipti, membunuh orang Mesir, ya, karena membantu Bani Israel sesama konconya. Kemudian dikejar, ketahuan, kabur kan, keluar dari Mesir, kemudian sampai ke walamma tawajjahatil Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Udah keluar sampai ke kota Madian, belum sempat istirahat nih, diceritakan kelaparan, diceritakan bahkan Nabi Musa saat itu gak sempat minum air, gak sempat bawa makanan, yang dimakan sama Nabi Musa dikisahkan Nabi Musa itu cuma makan rumputan, rumput-rumput kering yang dia temui sepanjang jalan dari Mesir ke Madian. Belum istirahat. Namun jiwa patriot Nabi Musa, jiwa patriot, jiwa kepahlawanan Nabi Musa emang sudah ada sejak kecil, sejak muda.
sejak dia membunuh orang tanpa sengaja karena membela, dan sejak bertemu dan mengamati ada 2 wanita yang kesusahan menimba sumur untuk memberi air gembalaannya. Muncul nih jiwa batalnya, padahal lagi lemah, lagi lelah, lagi capek. Baru selesai dikejar, baru selesai lolos. Akhirnya makhluk bukuma, ente berdua lagi ada apa gerangan nih? Lagi apa yang buat ente susah? Qala ta'ala nasqi hatta yusdira biha. Kita nggak bisa ngasih air buat gembalaan kita sebelum orang-orang yang ini nih yang ada di depan kita selesai menimba buat gembalaan-gembalaan mereka, dan mereka banyak. Lalu sebelum mereka juga membuka kembali tutup sumurnya. Dan konon katanya tutup sumurnya itu hanya bisa dibuka oleh 10 orang lelaki yang kuat. Bayangkan Nabi Musa lagi lemah. Memang Nabi Musa fisiknya kuat, sempurna banget. Nabi Musa itu emang fisiknya kuat, sempurna. Cuma satu kekurangan Nabi Musa secara fisik, yaitu wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan. Ya, konon katanya Nabi Musa itu agak cadel, agak terbata-bata kalau ngomong. Selip tong ya, sering selip tong. Itu saja, tapi kekuatan fisiknya itu sempurna. Jadi di kondisi terlemahannya sekalipun Nabi Musa bisa membantu dua putri Syuaib itu. Akhirnya dibantu. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila Allah. Kemudian Nabi Musa berteduh ya di satu pohon yang namanya Awil. Ya. Kemudian dia baca doa apa? Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya baca ini, tadabbur ini ketika lagi 3 tahun lalu, pas lagi galau-galau mau nikah. Masya Allah. Dan tahu, saya waktu itu punya keyakinan ini doa ada di tengah-tengah kepayahan Nabi Musa setelah baru lolos dari kejaran Firaun, lagi kelaparan, lagi kecapean, belum dikasih apa-apa, tiba-tiba udah membantu orang lain. Dan tahu apa balasannya setelah itu? Setelah itu Nabi Musa dapat istri, dapat tempat tinggal dulu. Ya. Faqala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Dapat tempat tinggal, lalu kemudian dapat istri. Lalu yang ketiga dapat pekerjaan. Masya Allah, ini doa. Kayaknya bagus ya amalin. Dia mudah dapat jodoh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak berintifak dari Al-Quran untuk hajah dunia kita? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Istishfa, mencari kesembuhan untuk penyakit fisik itu boleh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Boleh. Dan hajah-hajah yang lain itu tentu juga boleh. Karena saya baca doa itu, Ustaz. Baca doa itu. Rabbi inni lima anzalta, setiap habis sholat kan. Nikmat sekali ketika baca doa itu, dan ketika kita baca doa itu setelah kita tahu latar belakang doa itu keluar dari lisan Nabi Musa. Beda dengan ketika saya baca, ini saya udah hafal ayat ini sejak saya kelas 6 SD. Tapi perasaannya beda. Karena kita tahu apa gerangan, apa faktor, apa latar belakang Nabi Musa membaca doa ini. Setahun sebelum nikah, biasa ya kan, sebagaimana ikhwan umumnya, Ustaz. Ya kita baca literasi tentang pernikahan, ya kan. Murojaah lagi fikih nikah. Masya Allah. Terus dengar lagi kultur nasihat-nasihat, kajian-kajian ya yang ada di YouTube Ustaz tentang nikah. Sampai kemudian saya sampai kepada satu makalah di kitab Tuhfatul Arisin, kalau tidak salah ya. Itu kalangan ulama Turki. Ini buku populer, buku tentang tarbiyah pernikahan ya. Itu dari awal mula mencari pasangan sampai nanti punya anak, sampai nanti punya keturunan seterusnya. Sampailah saya satu makalah dari salah satu sahabat Nabi SAW yang mengatakan siapa yang pengen punya rumah
pengen punya istri, pengen punya pekerjaan, bacalah doa ini. Saya ngamalin itu sebelum saya baca kalau sahabat ini. Untungnya sebelum nikah. Belum jadi ini kan. Belum qabil tuh. Sehingga lebih yakin, masya Allah. Alhamdulillah, ternyata memang kalau kita cari hidayah, meskipun kita belum baca nih apa tafsir salaf, ya, apa penafsiran salaf tentang ayat ini. Tapi kalau kita punya kejujuran hati, punya ketulusan, punya antusiasme, punya waktu yang kita curahkan, Allah akan memimpin dengan sendirinya dengan cara yang Allah. Karena saya semangat baca doa itu lebih banyak lagi. Tadinya cuma 5 kali sehari jadi 50 kali sehari. Dan diijabah, alhamdulillah diijabah. Alhamdulillah ya. Jadi motivasi buat teman-teman. Mohon maaf Ustaz, tadi yang motivasi untuk ilmu jangan singkat. Ya. Tapi itu berangkat dari ilmu. Ya, berangkat dari ilmu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Itu sebenarnya baru pengantar aja. Yang jelas di buku ini atau melalui tema Kun bil Qur'an Najman ini adalah cara ataupun ikhtiar kami ya, ikhtiar saya untuk lebih mendekatkan orang-orang yang selama ini masih awam tentang Al-Quran maupun orang-orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang awam agar mereka lebih bisa menikmati Al-Quran, dan untuk orang-orang yang sudah mulai menghafal, mulai mempelajari Al-Quran agar mereka lebih bisa mengakrabi diri dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jadi orang yang jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang terdahulu yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah. Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya, udah dikasih Alkitab, udah dikasih ilmu, cuman kita pikul, cuman kita nggak tahu apa yang kita pikul. Itu seperti keledai yang memikul kapas, memikul barang-barang yang mudah hilang. Ya, wallahu a'lam. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil ya, pada pertemuan yang singkat ini. Ampuni saya ya Allah kalau ada kata-kata yang salah, maafkan kami teman-teman kalau ada informasi yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali bahwa hikmah yang kita dapat dari Ustaz Saiful Bashir. Ya, Ustaz silahkan sambil diminum, sambil dicicipin. Dan teman-teman semua, Masya Allah, pasti ada banyak sekali ilmu yang kita dapat. Saya rasa kita semua sama ya, satu rasa bahwa ada kekaguman luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan sedikit saya rangkum bahwa untuk bisa dekat dengan Al-Quran itu tidak harus dengan satu metode ternyata Ustaz ya. Tapi memang betul Ustaz, untuk cinta dan selalu ingat dengan sesuatu itu kan memang kita harus tahu banyak tentang itu kan. Dan ternyata apa yang kita tahu tentang Quran ini masih sangat sedikit Ustaz, makanya sering lupa. Luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi mencintai Quran itu ternyata ada banyak cara, dan cara salah satunya adalah tahu banyak tentang Al-Quran. Bahkan mungkin informasi-informasi yang memang jarang difikirkan orang. Misalnya ada berapa titik huruf ba tak sak dalam Quran gitu misalnya Ustaz ya. Bisa jadi itu Mas. Iya, ya kan begitu kan? Atau bahkan mungkin di dunia modern kita bisa lihat ada berapa penerbit Quran di dunia. Ya kan, di Indonesia kan ada di Kudus atau di mana lagi begitu kan, semua informasi tentang Al-Quran itu saja, jenis kertas yang biasa dipakai gitu kan. Dari semuanya. Dan tapi itu bakal bikin kita lebih dekat dengan Quran ya. Dan ada pasti banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu maka kita batasi 3 pertanyaan ya. Kenapa 3? Jangan tanya saya ikut jumhur semua seminar, biasanya 3 gitu. 3 pertanyaan kira-kira dari 4 sampai 22 ikhwan akhwat kasihan. Tapi Allah suka yang ganjil Ustaz. Kalau gitu yang akhwat 2, yang ikhwan 1. Biasanya akhwat ini kan maunya lebih banyak gitu kan daripada kita. Atau terserah ya. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu boleh ya, dari ikhwan atau akhwat atau oh ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin diri.
Ustaz Antrobi. Perkenalkan semuanya, Ana Fauzan Marwan. Ana alumni pesan 5. Mungkin buat teman-teman juga yang baru lihat. Sekarang alhamdulillah udah kerja. Ana ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Sebelumnya Ana udah baca buku Ustaz juga. Alhamdulillah udah sampai habis. Beli apa minjem? Kalau minjem mau dikasih soalnya. Ana udah beli, kebetulan yang edisi udah ada tanda tangannya tuh di awal. Masya Allah. Nah, di situ. Oh ya, mungkin satu pertanyaan aja. Jadi kan kalau Ana cari tahu ya tentang Ustaz itu kan, kalau nggak salah 10 bersaudara ya, 10 bersaudara, dan kalau Ana lihat biografi antum itu, ya alhamdulillah dari pendidikan orang tua yang lumayan masya Allah lah, gitu ya, luar biasa. Yang Ana ingin tanyakan adalah mungkin dari pandangan antum sendiri, kira-kira apa yang pendidikan apa yang orang tua antum berikan gitu sehingga membentuk anak-anak yang 10-nya itu kan gak banyak ya, 10 anak tuh banyak gitu kan, sehingga 10-nya itu bisa dicetak jadi penghafal Al-Quran gitu Ustaz. Karena emang ya saya sendiri punya visi Punya 10 anak. Ya insya Allah pengen untuk anak-anak yang jadi penghafal Quran juga, walaupun anak sendiri bukan, maksudnya belum hafiz lah gitu. Puasa berapa juz kemarin? Terus dapat 4 juz ya? Alhamdulillah. Belum 4 juz. Pas dari Hampir lah. Baik ya. Ya itu aja. Kita tampung dulu Ustaz ya, biar nanti bisa diskusinya. Siapa tahu ada satu pertanyaan yang mirip-mirip dan bisa bersambung. Ada lagi mungkin Dari apa? dari akhwat ada? Dari anak dulu. Oh ya, Ustaz Romi ini bertanya apa menambahkan materi? Ya, pasti dulu. Namanya dari Fauzan, ini juga harusnya disebutin di awal tentang Ustaz Sa'id. Jadi betul, jadi sebelum beliau nulis Nikun bil Quran Ngajuan, keluarga beliau itu udah ditulis buku 10 bintang Al-Quran ya. Keluarga 10 bintang Al-Quran. Jadi 10 bersaudara, sekarang 11 ya? 11 kan, sekarang 11. Kakak beliau sendiri itu dosen kami di Libya. Jadi masya Allah satu keluarga itu juga. Nah, ada pertanyaannya. Jadi kan memang itu beliau saat nanti pada acara sore bawa buku ya, nanti tanda tanganin untuk siapa? Anak nanti bawa bocah anak kecil 2 tahun laki-laki untuk dia, jadi motivasi dia. Jadi mau nanya, masya Allah kan pas ini mulai umur berapa Ustaz? Anak ini kita meneta dia itu hafalnya atau dimulai dari mana? Dimulai dari kisah-kisah dulu atau secara tahfiz itu dari mulut. Nah ini kan bukan teori kan, berarti basic dulu dikit dari keluarga. Beliau sudah Masya Allah, berbahagia. Satu lagi pertanyaan dari Ahmad, dari pesan 8 ya, belum ada perwakilan. Ya, karena kalau bertanya via medsos Instagram hashtag beliau susah, terlalu banyak yang hashtag hang apa yang mumpung ada materinya langsung. Yang lainnya dapat hadiah nggak usah? Dapat itu. Hadiah doa. Satu lagi pertanyaan, boleh? Dari pesan 8. Pesan 8 mungkin sifatnya motivasi atau karena langsung terinspirasi pengen tahu tentang Quran, boleh langsung tanya daripada capek-capek ngitung titik bahkan langsung tanya beliau aja. Betul. Kenalin. Nama saya Sultani dari Pendidikan Bahasa Arab di Jakarta. Ya, angkatan 2019. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus menghafal Al-Quran dulu atau sebelum menghafal itu mempelajari tafsirnya dulu? Enggak, harus tanya. Tafsir dulu atau hafalan dulu ya? Baik. 3 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, ini apa sih susah baca tulisan sendiri. Pak, ini pendidikan dari orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang apa yang orang tua ajarkan ke kami, memang betul orang tua dua-duanya tidak hafid dan hafidh. Tidak hafid di makna mustalah al-yaum, bukan dengan pengertian istilahnya hari ini. Hafid orang yang
mengkhatamkan Al-Quran 30 juz belum lancar hafalannya. Enggak, bapak itu bukan hafid, Allah yarham, tapi insya Allah ahli Al-Quran. Karena bapak sejak muda sampai 4 tahun sebelum sakit parah itu tidak pernah meninggalkan malam kecuali tahajud. Tahajud dari jam 3 sampai subuh. Mau lagi safar, mau lagi mukim, mau lagi dinas tugas luar negerinya. Di bapak itu dulu 10 tahun jadi anggota legislatif. Dan anggota legislatif jangan bayangkan anggota legislatif kayak Masinton, kayak siapa yang di Senayan itu, enggak. Ini memang anggota legislatif yang insya Allah luar biasa. Bapak nggak pernah meninggalkan tahajud satu malam pun gitu. Dan sangat dermawan ya, sangat murah tangan untuk bantu membeli beras, membeli Al-Quran, semua orang-orang diayomi gitu, semua teman-teman dari berbagai macam fikrah, berbagai macam ormas itu semua dekat. Apa kuncinya gitu ya? Jadi bapak dan ibu itu, bapak yang jadi contoh, kemudian teorinya di ibu. Bapak itu uswah, ibu teorinya. Ya. Yang mencerita kepada kami siapa yang menciptakan pohon, siapa yang menciptakan kuda, siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan bintang. Itu yang cerita-cerita gitu ibu. Tapi yang contohnya itu bapak mencontohkan bagaimana menerapkan akidah yang benar, tauhid yang benar. Di bagian yang cerita siapa itu Nabi, siapa 10 sahabat Nabi yang bisa masuk surga, bagian yang cerita siapa itu Nabi Yunus, siapa Nabi yang dicemplungin atau yang didorogin ke sumur itu siapa, itu bagiannya ibu. Ya, tapi yang mencontohkan bagaimana perilaku Nabi Yunus, bagaimana perilaku Nabi Yusuf, itu semuanya itu ada di sebelah bapak juga. Apa nggak banyak bicara soal teori ketika kita kecil ya, baru ketika kita SMP baru bapak cerita banyak tentang teori. Kami dianggap sudah dewasa dan cerita kenapa bapak Al-Yarham itu tidak pernah mengizinkan kami lulus SMA masuk kuliah sebelum selesai 30 juz. Itu obsesi. Jadi bapak itu pokoknya aturan mainnya di rumah nggak boleh lanjut kuliah sebelum khatam 30 juz. Dan zaman dulu biasa gap setahun 2 tahun biasa, belum ada Instagram. Kan belum ada nanyain, guys lagi ngapain lu guys tahun ini guys gitu kan. Malu biasanya kalau belum kuliah ya gak? Karena ada medsos sudah apa-apa. Jadi biasa gap 1 tahun 2 tahun tengah tahun biasa. Dan sekarang juga seharusnya biasa. Teman-teman gak kuliah dulu, ambil cuti dulu, ya, untuk fokus ngafal itu sebenarnya biasa aja. Selama kesepakatan ya sama orang tua. Atau memang antum bisa biayain Quran antum sendiri kan. Ya, tapi kalau masih dibayar sama orang tua, ngobrol baik-baik untuk bisa fokus ngafal Quran. Nah itu kalau bapak datang dari sendiri memang. Pokoknya nggak boleh lanjut kuliah sebelum khatam sekarang 30 juz. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat begitu semua. Anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, 8, saya anak 8, 9, 10 itu juga. Alhamdulillah. Namun itu ikhtiar. Hasilnya ada yang memang sesuai dengan cita-cita, ada yang tidak. Alhamdulillah dari 10 itu 7 yang memang selesai hafalannya, 3 belum selesai hafalannya. Gitu. Itu jadi aturan mainnya begitu yang pertama. Lalu yang kedua, bapak dan ibu itu selalu mendekatkan kami dan membuat kami cinta sama ilmu, sama tokoh besar, sama ilmu pengetahuan. Jadi diajak jalan-jalan itu bukan ke Taman Safari, ke Ragunan. Saya tinggal di Jakarta itu dari tahun 2002 Ustaz. Tapi sampai detik ini belum pernah keliling Ragunan.
Dekat banget tuh, udah Iya, pulang dulu. pulang nggak pernah di kosong. Ya, baru sekali masuk ke Ragunan itu juga karena ngisi acara di situ. Diundang Dia masuk ke satu. karena diundang sama panitia waktu ada ODOS, ngadain acara ODOS Jakarta, ngadain acara apa namanya Universitas Sudah Syarat. Oh jadi gini Ragunan. Saya nggak pernah, saya abis itu nggak pernah lagi. Jadi kami dulu rekreasi ke toko buku Gramedia, buku Nabung, toko buku Ali Songo, Sepakat Putih. Ada yang tahu di situ? Nggak ada yang tahu kan? Coba sekali masih ada apa enggak tuh ya? Masih ada ya. Toko kitab Ali Songo, namanya Ali Songo. Ke sana. Jadi kami akrab, dibuat akrab dengan ilmu-ilmu dan juga dibuat akrab dengan Al-Quran. Lalu kemudian berikutnya Bapak dan Ibu itu selalu meyakinkan kepada kami bahwa Al-Quran itu nggak bisa ditawar. Al-Quran nggak bisa ditawar. Mau jadi apapun, sebelum jadi apapun, jadi hafal Quran dulu. Nggak bisa ditawar. Ya. Kemuliaan sebesar apapun, kemegahan apapun duniawi nanti yang akan didapatkan masing-masing kita itu semua sudah tertulis. Semua sudah tertulis, bagian-bagian dunia itu sudah tertulis. Sebenarnya ilmu agama juga begitu. Ilmu agama itu seperti rezeki, dibagikan sesuai takdir yang memang sudah dicatat sebelum kita lahir, 50.000 tahun sebelum kita lahir. Tapi akan menjadi nilai yang berbeda pahalanya ketika kita memang berikhtiar lebih banyak untuk Al-Quran ketimbang yang lain. Selalu tenangkan kepada dari Bapak dan Ibu, kami dibawa ke kiai. Jadi sejak umur 7 tahun Ustaz. Saya umur 7 tahun mulai hafal Quran di pondok pesantren Tahfidz dan Muhul Quran Kudus, Jawa Tengah. Mbah Arwani. Tahu ya? Mbah Arwani di Kudus. 7 tahun. Ya kan? Kita belum tahu tuh apa itu Jakarta, belum pernah ke Monas, belum pernah dibawa keliling Jakarta, tapi udah dibawa keliling ke Jawa Tengah. Nah, dibawa safari dakwah, kunjung ke teman-teman tokoh-tokoh PII di sana. Jadi Bapak itu dulu tokoh PII, Ketua Umum PBPI, Persatuan Besar Pelajar Islam Indonesia PII. Ya. Bawa safari dakwah, jadi kenal dengan teman-teman. Jadi yang kemudian sampai sekarang itu jadi membekas banget Ustaz. Jadi muncul hero semangat kita, rasa iri kita ketika Islam, ketika agama ini itu direndahkan. Itu memang sama Bapak sejak kecil diajarkan dengan cara didekatkan dengan tokoh-tokoh itu biar muncul. Meskipun kita itu belum kenal, siapa itu Amin Rais gitu kan? Siapa misalnya siapa ketua umum MUI yang dari Muhammadiyah, Pak Adi Samsudin, gitu. Al-Quran wasilah aja. Al-Quran adalah wasilah. Jadi kami dulu ngapal Al-Quran dari umur 7 tahun sampai umur 9 tahun nggak betah, Ustaz. Nggak betah. Nangis semua kerjaan. Nah, akhirnya pindah ke Alifah Jakarta, SDIT di Mampang. Pulang pergi. Waktu itu belum boleh pindah sama Kiai, sebelum janji sama beliau bahwa lulus SD tetap selesai hafal 30 juz. Setoran, minimal setorannya aja. Ya udah saya bilang, insya Allah saya bisa setoran lah. Gampang lah, setengah halaman di sekolah biasa. Di pesantren udah terbiasa sehari 3 halaman, 7 halaman. Jadi kami setahun itu di yang bulan Quran 1 tahun itu 7 juz. Dan itu sama sekolah biasa, madrasah ibtidaiyah. Jadi nggak fokus ngapal, ada sekolahnya. Baca Al-Fatihah belajar di PS belajar bahasa Jawa belajar, baca tasrif belajar nahwu dasar belajar, bahasa Arab mufradat gitu belajar. Malam-malam hafal mufradat belajar. Ada muhadharah, khitbah belajar juga. Tapi 4 jam 3 jam sehari wajib sama Al-Quran, wajib. Bolos sejam aja, wah, rotan. Insyaallah. Umur kita masih 7 tahun, 6 tahun itu udah biru di sini. Yang sini hitam. Ya, sini rotan, sini besi. Ya.
waktu itu nggak ada ngadu-ngadu. Kalau ngadu-ngadu silakan, orang tua datang silakan bawa aja pulang. Oh ini nggak ada ngadu-ngadu. Saya pun nggak ngadu, sampai suatu ketika udah jam masuk sekolah jam 7. Udah udah makan, masuk sekolah jam 15 lah. Saya masih di halaqah berdiri satu kaki karena nggak bisa menentukan bagian saya di hari itu. Saya berdiri gini ya, pengusaha gini kan, semua orang pada lari ke sekolah gitu, bela sekolah. Habis itu ibu datang, dia jenguk. Ya, padahal sebenarnya bukan waktu jenguk, tapi dia mau ngeliat. Pasti kalau lagi berdiri pengen satu kaki gitu, lagi dihukum. Saya tuh ditanya, kenapa harus kayak gitu? Itu biasa bu, gitu kan. Waktu itu gayanya biasa. Padahal mati dapat alasan pulang. Anak Jakarta emang. Ya, sekarang udah berbeda tentu ya. Sekarang tentu banyak campur tangan wali santri ya, wali siswa kan sekolah-sekolah itu yang mau nggak mau bikin komite apa gitu macam-macam. Tapi dulu kami dididik seperti itu. Tapi ini dicambukin nggak apa-apa. Oh, salah. Cambuk aja. Tapi memang kalau dibaca-baca Ustaz, ditadabburi lagi. Memang ikop itu bukan untuk anak kecil, ikop itu untuk orang gede. Nah, langsung diterapin aja Ustaz. Lah di surga, anak kecil itu masuk surga langsung kan? Gak ada hisab kan? Kembali surga sama neraka orang gede. Campur kan kalah ya. Untuk anak-anak yang satu masih bisa lah. Ya mau kalah. Jadi emang di tabel lagi emang metode pendidikan yang udah seperti itu. Jadi justru kayak gini-gini nih yang di Saya setuju sangat. Makanya ini saya sangat setuju. Ayo Masya Allah. Jadi gitu Ustaz. Jadi saya 7 tahun sudah menghafal. Tapi kalau dikenalin huruf-huruf hijaiyahnya umur 5 tahun sama ibu. Kenalin abadasa itu 5 tahun. Kenal hijaiyah dulu atau alfabet Ustaz? Hijaiyah dulu. Masuk sedikit, potong sedikit. Termasuk mungkin orang tua itu dulu suka mendengarkan murotal kan? Oh iya. Dekat rumah, iya. Ya mungkin begitu juga termasuk ya. Satu caranya. Betul. Jadi 24 jam dulu murotal di rumah. Masya Allah. Jadi bawa barang paling mahal di rumah itu radio, bukan TV. Radio disetelnya kaset Sudes, kaset Sureng, kaset Romidi. Tapi nggak terlalu besar kan Ustaz di dalam rumahnya kan? Nggak begitu. Kalau sampai keluar kan nanti dikira masjid. Dikira punya anjing gitu. Nanti datang Yakub. Enggak. Dulu apa namanya? Mewah itu mewah. Jadi belum ada yang fitri. Jadi untuk dapatnya murotal itu harus umroh dulu. Bapak umroh kan setiap tahun. Nabung umroh, orang bawa kaset apa diputar itu belum ada kali ya. Belum ada. Waktu itu kemudian diputar 24 jam, jadi kita akrab sama bunyi-bunyi Al-Quran seterusnya. Jadi mengakrabkan diri tertamparan di situ. Jadi benar-benar pakai radio maksudnya. Radio masih ada dari sampai sekarang. Dari sampai sekarang masih di setel radio, tapi nggak sama murotal lagi. Maksudnya nggak sama kaset lagi. Sekarang radio Fajri, radio Rasil, radio yang di Cilengsi itu Roja yang ganti-gantian aja. Jadi diakalkan diri dengan kajian-kajian Islam, dengan murotal terus ganti-gantian sampai sekarang. Yang terakhir Ustaz, ya tafs untuk konteks maha santri Ustaz ya. Tafsir dulu atau hafalan dulu Ustaz? Ya. Jadi Syekh Said Kamali, Syekh Said Al-Kamali. Itu kalau antum cari di YouTube, Syekh Said Al-Kamali itu ulama besar, masih muda, asal Maghrib, asal Maroko. Ini orang luar biasa, hafidz zaman ya. Ayatun min ayatillah, ini keajaiban Allah gitu ya. Dia dulu sebelum mendalami ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu tafsir dan seterusnya, dia dulu adalah siswa SMA di kejurusan pariwisata. Syekh Said Al-Kamali itu. Baru mulai menghafal Quran tuh nggak sejak kecil.
Meskipun paman-pamannya hafid Quran, paman-pamannya ulama, kakek-kakeknya ulama, tapi baru fokus menghafal Quran itu pas sudah agak-agak balik gitu. Sudah mulai mumayyiz. Ditanya, Syekh, gimana hafal Quran? Apa gunanya hafal Quran kalau nggak paham bahasa Arab? Kalau nggak paham tafsirnya, kalau nggak paham fikihnya, kalau nggak paham hukum-hukumnya, ngapain hafal Quran, Syekh? Kata dia, ada kata penanya gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang hafal Quran, dia hafal lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya dengan lancar, tapi nggak tahu isi maknanya, nggak tahu fikihnya, nggak tahu sabab nuzulnya sama sekali. Itu seperti masalul ladzina hamilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ditanya kayak begitu, saya Said Kamari mukanya langsung merah, marah besar. Marah banget. Dia bilang, oke, buat orang yang menghafal Quran, dia hafal ayat-ayatnya, dia hafal lafaz-lafaznya dengan lancar, tapi dia nggak paham, itu seperti keledai yang nggak tahu, yang disuruh bawa sesuatu teman dia nggak tahu apa bawaannya. Itu seperti perpisahannya. Maka orang yang belajar agama, dia belajar bahasa Arab, dia belajar tafsir, belajar fikih, dan nggak hafal Quran, itu seperti keledai yang nggak bawa apa-apa sama sekali. Sehingga dia bilang, buat siapapun yang bertanya, mana yang lebih dahulukan, belajar bahasa Arab dulu, belajar tafsir dulu, belajar fikih dulu, apa belajar Quran dulu? Belajar Quran dulu, hafalkan dulu Al-Quran. Kalau antum berdalih, kata beliau, dengan kalam, dengan pendapat para ulama usul fikih yang bilang bahwa menghafal Al-Quran semuanya itu nggak wajib, yang wajib itu 500 ayat hukum saja, ayat ahkam. Ketahuilah bahwa ulama yang bilang begini itu dia hafal Quran semuanya. Dia hafal Quran semuanya. Hingga jawaban saya tetap masih yakin bahwa buat kita mahasiswa, hafalkan saja dulu. Hafalkan saja dulu Al-Quran lancar-lancarnya. Nggak perlu kejar kesempurnaan di pemahaman, di tafsir, di nahwunya, di i'rabnya. Itu nyusul. Tapi yang utama adalah menghafal Al-Quran dengan wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi, dan ini datang dari saya. Sekaligus closing statement. Iya, sekaligus closing statement dari Ustaz. Ini problem hidup saya sih, dan saya melihat begini. Saya kan sudah bukan usia lagi yang umumnya orang belajar di pondok, di segala macam kan, karena kesibukan macam-macam lah di luar sana. Tapi saya selalu ada niat untuk terus menghafal Quran, walaupun ya nggak bisa dikatakan istiqomah tiap hari. Boleh nggak sih Ustaz, saya punya niat seperti itu, tapi saya tidak buat target di usia berapa ini akan selesai. Jadi saya cuma mau ya udahlah, bukan ya terkadang saya juga berpikir ya sebisa saya gitu. Tapi saya benar-benar nggak bisa mengkhususkan waktu atau apa, karena ya memang kesibukan lain, ada kesibukan yang tahu lah, usia kita ini kan malam nonton bola Liverpool kan. Bahkan saya juga suka Liverpool. Alhamdulillah. Saya berharap UCL Premier League akan menang Liverpool semua ya. Berarti kita cocok Ustaz untuk nonton nobar. Nah itu Ustaz. Jadi pertanyaan saya, boleh nggak saya berniat untuk terus menghafalkan Quran, tapi ketika benar-benar waktu saya kosong gitu untuk yang lain, bukan karena saya menyampingkan tidak memprioritaskan Quran, bukan, tapi karena memang kesibukan lain. Dan saya tidak mau matok target, mau sampai umur 30 ya nggak apa-apa, 40 nggak apa-apa, 60, 70, 100, 120 ya nggak apa-apa gitu. Atau belum selesai saya meninggal gitu, atau nah itu pertanyaan saya. Sekaligus closing statement dari saya. Ya, baik. Jadi begini. Menghafal Al-Quran itu memang tidak wajib semuanya. Menghafal Al-Quran tidak wajib semuanya. Dia wajib sebagian saja. Tetapi buat orang yang sudah mengenal agama, sudah pernah kenal Al-Quran, ya kan, itu sudah pernah mengetahui indahnya Al-Quran itu dibaca, dihafal. Kalau kemudian nggak punya target untuk menyelesaikan, itu perumpamaannya seperti orang yang sudah tahu dan paham investasi. Paham investasi.
reksadana kah atau apa investasi, terus dia punya modal, dia nggak pakai modal itu untuk investasi di situ. Kayak saya, Dia pakainya modalnya itu buat beli bakso, buat beli skin game, atau buat beli permen, dan seterusnya. Kira-kira orang ini disebutnya apa? Disayangkan, sayang sekali. Maka tipsnya adalah cari mukhayyam atau daurah Quran yang ada biasanya setahun sekali dan itu dilaksanakan 1 bulan 2 bulan. Itu ada. Ya. Kalau perlu ambil cuti dari aktivitas dari kesibukan 1 bulan 2 bulan setiap tahun untuk menghafal minimal setahun tambah sejuz 2 juz. Ya. Jadi lebih baik seperti itu target. Seperti Bapak almarhum Allahyarham itu sampai meninggal itu baru hafal 11 juz. Dan menargetkan sebelum meninggal sempat bilang ke saya, manggil saya suatu ketika kamar, udah sakit tuh. Basir, mau Pak, mohon doanya ya, dan Bapak sebelum meninggal pengen kayak Basir, pengen hafal Quran 30 juz. Saya bilang, ya Pak, Basir doakan. Terus lalu saya tanya, mau kayak Qurannya gimana Pak? Udah lanjut lagi. Ya ini kaki udah semakin lemah, udah nggak bisa berdiri lama lagi. Dulu Bapak itu ikut mukhayyam Quran setahun 2 kali. 1 kali diadakan itu 3 pekan dan targetnya itu 5 juz minimal, paling banyak 10 juz. Diadakan sama Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, Markas Quran Ciracas, Jakarta Timur. Jadi intensif sekali mukhayyam Quran, bangun setiap malam dibaca 5 juz, murojaah dan seterusnya, dan sampai selesai 9 juz. Jadi tetap harus ada target, walaupun ada target. Walaupun modelnya begini, mungkin seminggu saya kosong cuma berapa jam itu saya pakai, tapi tetap harus ditargetkan. Target 10 tahun harus selesai. Harus selesai. Yang ditarget aja nggak selesai apalagi ini. Oke. Closing statement tentang Quran. Ya. Baik, statement saya buat teman-teman semuanya, mari kita sama-sama bersemangat lagi ya, bersabar lagi dengan Al-Quran ini, karena perjalanan bersama Al-Quran itu nggak ada akhirnya. Tiap perjalanan itu ada penghujungnya. Kita mau jadi mahasiswa itu ada lulusnya, ada wisudanya. Kita mau berkarir di perusahaan itu ada jenjang-jenjangnya, ada pensiunnya. Ya, kita mau jadi anak selama-lamanya nggak bisa. Suatu saat kita nanti jadi orang tua, suatu saat nanti kita punya anak, suatu saat kita punya cucu, dan kemudian selesai. Satu-satunya amalan perbuatan yang nggak ada penghujungnya kecuali surga adalah penghafal Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, yuqalu lisahibil Qur'an iqra' wartaq warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'ha. Akan dikatakan nanti kepada para sahib Quran. Ingat, sahib Quran bukan sekedar sok-sok kenal, tapi memang sahib Al-Quran. Bacalah Al-Quran, naiklah 1 tingkat. Bacalah Al-Quran, naik 1 tingkat. Baca Al-Quran, ayatnya lagi baca 1 tingkat. Dan bacalah dengan tartil, sebagaimana kamu dahulu di dunia membaca dengan tartil. Dan di mana nanti kamu posisinya di surga, itu persis di mana nanti kamu di mana berhenti bisa menyelesaikan hafalan kamu. Semoga Allah SWT catat kita sebagai orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, sebagai orang yang ahli Quran, yang menghafal Al-Quran dan bahagia dengan Al-Quran, bukan yang menghafal Al-Quran lalu sengsara dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Quran lana qarina, fil qabri mulisa, fil qiyamati syafi'an, fil jannati rafiqan, wa dalila, wa 'alal nari sitran wa hijaba. Allahumma ja'alna wa ahna min ahli Al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahna mimman yaqra'u Al-Qur'ana fayarda wa la taj'alna wa ahna mimman yaqra'u Al-Qur'ana fayashqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih sekali Ustadz, banyak sekali wawasan, pengetahuan, motivasi dan solusi yang kita dapat. Semoga ini menjadi berkah pada kebaikan untuk antum dan juga jadi berkah untuk kita semua. Nah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terkhusus pada Al-Ustadz Syaiful Bashir LC, dan apabila terdapat sesuatu yang salah dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Dan benar kita tutup talk show kita, pesan talk kita sore hari ini dengan membaca lafaz doa kifaratul majelis. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Ya. Oh ya, akhwat boleh sambil berjalan menuju terbian masing-masing.